such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. Baiklah, saya Rahma dari Agustina, NIM 1913010153 akan menjelaskan pengertian sarih dan kinayah. Sarih menurut bahasa berasal dari kata saroha yang berarti terang. Sedangkan menurut istilah hukum sarih berarti setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam hakikat atau majas. Sarih yaitu lafal yang digunakan untuk menjelaskan hakikat seperti lafaz-lafaz ijab kabul di antara orang yang berakad dalam pernikahan maupun akad yang lainnya, atau setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya, baik dalam bentuk hakikat atau majas. Maksud yang dikehendaki pembicara dapat diketahui dari lafaz yang digunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Seperti ketika seseorang ingin menceraikan istrinya dengan mengatakan, "Engkau saya ceraikan." Dilihat dari segi lughah, lafaz sarih itu adalah suatu lafaz yang pengungkapannya secara jelas dan tegas, sehingga untuk memahaminya tanpa harus mencari makna yang tersirat. Menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa yang dimaksud dengan sarih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Kinayah menurut bahasa adalah mengatakan sesuatu untuk menunjukkan kata lain. Sedangkan menurut istilah berarti apa yang dimaksud dengan suatu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil. Kinayah yaitu lafaz yang mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain. Dengan demikian, lafaz kinayah dapat dipahami setelah dijelaskan oleh dalil. Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz kinayah ialah bahwa untuk terjadi dan sahnya apa yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Jinul Azmi akan membahas poin yang B, yaitu contoh lafaz sarih dan kinayah dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh lafaz yang sarih diantaranya: 1. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Yang kedua, aku telah melepaskan atau menjatuhkan talak untuk engkau. Yang ketiga, hari ini aku ceraikan kau. Hari ini aku ceraikan kau. Jika suami melepaskan talak dengan menggunakan kalimah yang sarih seumpama di atas ini, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Beliau berkata bahwa talak sarih tidak membutuhkan niat. Selain itu, jumhur ulama sepakat berpendapat bahwa talak yang sarih ialah lafaz yang jelas dari segi maknanya dan kebiasaannya membawa arti talak. Contohnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya ceraikan engkau." Lafaz tersebut memberi kesan jatuh talak walaupun tanpa niat. Sebagaimana pendapat para ulama di atas, bahwa yang dikatakan talak sarih di dalam pengucapannya terdapat 3 perkataan seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha dzahiri. Di antaranya adalah talak cerai, firaq atau fisah, sarah atau lepas. Maka apabila seorang suami mengucapkan salah satu dari ketiga kata tersebut, maka jatuhlah talak terhadap istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Dalil, NIM 19130101185, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang implikasi penggunaan lafaz sarih dan kinayah. Al-Zarkashi menyebutkan bahwa keberadaan kinayah di dalam Al-Quran masih berada dalam perdebatan panjang para pakar Al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh At-Tusi dalam karyanya Al-Umdah, bahwa perdebatan mengenai keberadaan kinayah di dalam Al-Quran sama dengan perdebatan majas di dalamnya. Oleh karena itu, At-Tusi kemudian menyimpulkan bahwa ulama yang memperbolehkan adanya majas di dalam Al-Quran berarti ia juga memperbolehkan adanya kinayah, begitu pula sebaliknya. Pendapat ini merupakan kesepakatan jumhur ulama. Beda halnya dengan pendapat yang disampaikan oleh Izzuddin. Ia berpendapat bahwa kinayah tidaklah sama dengan majas, karena dalam kinayah lafaz itu yang digunakan sesuai dengan arti yang dimiliki, tetapi yang diinginkan berbeda. Artinya lafaz yang digunakan sebagai ungkapan memang telah memiliki arti sebagaimana yang telah terkandung,
Tetapi yang diinginkan dari ungkapan yang digunakan tersebut adalah sesuatu yang lain. Al-Zarkashi berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan dan tujuan di dalam melatar belakangi munculnya bahasa kinayah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tujuan sebagai pengingat terhadap agungnya kekuasaan Allah. Dalam konteks Al-Zarkashi mencontohkan kinayah dalam ungkapan nafsin wahidah, wallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayat ini dikiaskan terhadap Nabi Adam untuk tanbih dari ungkapan tersebut adalah bahwa Allah memiliki kuasa sedemikian agung menciptakan seluruh manusia hanya bermodal dari satu nafs. Kemudian yang kedua, penggunaan kinayah itu muncul karena menganggap bahwa mukhatab atau lawan bicara memiliki kecerdasan yang dianggap mampu untuk memahami informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, beralih kepada lafaz yang lebih umum. Lafaz naj'ah memiliki makna asli yaitu domba betina. Namun dalam rangkaian ayat tersebut yang dikehendaki bukanlah makna asli tersebut, melainkan makna yang lain secara umum yang sudah diketahui maknanya mar'ah yang artinya perempuan. Sebagaimana orang Arab menggunakan kata mar'ah itu sebagai kiasan kinayah bagi najah. Sebab yang keempat adalah ketika suatu ungkapan yang sekiranya tidak baik untuk didengar atau terdengar, maka di dalam hal ini Al-Quran menyampaikan dengan menggunakan bahasa kiasan. Misalnya terdapat dalam lafaz siran dalam ayat tersebut digunakan sebagai kiasan dan dari ijma. Mengenai penyampaian atau bahasa Al-Quran dalam pembicaraan ijma, banyak istilah lain selain sir yang digunakan sebagai bahasa kinayah yang lamsun, mulamasah, al-rafas, al-dukhul, an-nikah, dan mubasarah. Kemudian yang kelima, penggunaan kinayah adalah tahsin al-lafaz atau memperindah lafaz. Seperti ungkapan dalam ayat maknun bait. Orang Arab biasa menggunakan ungkapan bait bagi perempuan yang merdeka. Kemudian yang keenam, bertujuan menggunakan balaghah dalam ayat Allah menggambarkan keadaan wanita Arab di masa itu yang mayoritasnya suka berfoya-foya, bersenang-senang, memperlihatkan kesibukan-kesibukan yang membuat mereka lebih jauh dari arti suatu lafaz yang diucapkan. Lafaz hilyah sebagai gambaran terhadap sosok wanita di zaman itu adalah pilihan yang tepat karena jika menggunakan kata nisa malah tidak membuat wanita Arab itu sadar bahwa yang dimaksud itu adalah mereka. Ketujuh, penggunaan kinayah sebagai cara untuk mengungkapkan sesuatu yang buruk dengan ungkapan yang mengerikan seperti yang berada dalam ayat wal taj'al yadika maghlulati ila unqiki wa qalat al yahudi lillah maghlula. Al-ghul, kata al-ghul merupakan kinayah atau kiasan dari sifat wakil atau pelit sebagaimana yang ungkapan mabsusah yang menjadi kiasan dari sifat dermawan. Kemudian yang kedelapan, kinayah sebagai pengingat terhadap tempat kembali kelak sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Dalam ayat ini Allah mengkinayahkan Abu Lahab sebagai penghuni neraka jahanam. Nasibnya di akhirat akan menjadi umpan api neraka yang menyala-nyala. Namun Allah menggunakan ungkapan berbeda, tabba, binasa, celaka dalam penyampaian hal itu. Kemudian yang kesembilan, kinayah itu digunakan sebagai ringkasan. Di antara contoh kinayah di dalam konteks ini adalah ungkapan kinayah atas beberapa aktivitas yang dilakukan manusia di dalam hidupnya, baik itu dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk keburukan. Kemudian yang ke-10, mengalihkan sesuatu ungkapan pada rangkaian kalimat yang maknanya berbeda dengan bentuk zahir kalimatnya. Kemudian disimpulkan tanpa mempertimbangkan mufradat kalimatnya dengan bentuk hakikah atau majaz. Selanjutnya kalimat tersebut dijadikan sebagai ungkapan akan maksud yang dikehendaki.
Kinayah semacam ini juga digunakan oleh Al-Zamakhsyari. Contoh kinayah ini bisa dilihat dalam ayat berikut. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam konteks kinayah, ayat ini digunakan sebagai ungkapan atas suatu kekuasaan atau kerajaan karena bersemayam di atas tempat singgasana hanya terdapat diperoleh oleh seorang raja, bukan yang diperoleh oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.